Komisi 2 DPR RI menyepakati pilkada ulang bila kota kosong menang dalam pilkada serentak 2024. Pilkada ulang diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya, yakni di tahun 2025. Inilah Top Review. Selasa malam kemarin pembahasan pilkada terjadi di gedung DPR. Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP menggelar rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat salah satunya membahas terkait nasib kota kosong di pilkada tahun ini. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati bahwa pilkada ulang akan segera digelar pada tahun 2025 bila kota kosong menang melawan calon tunggal. Selanjutnya, Komisi 2 akan kembali menggelar rapat dengan lembaga terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal. Rapat ini rencananya akan digelar pada 27 September mendatang. Disepakati dengan berbagai pertimbangan dan seterusnya itu disusun setelah pilkada dilaksanakan. Tentu nanti tahapan detailnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita konsultasikan, kita bahas kembali dan tadi ada kesepakatan untuk mensimulasikan tahapan dan seterusnya. Menanggapi fenomena kota kosong, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengatakan lebih baik pelaksanaan pilkada ulang di daerah yang dimenangi oleh kota kosong tidak boleh lebih dari setahun. Ia menambahkan, usulannya itu mempertimbangkan soal masa jabatan kepala daerah. Konsekuensinya, misalnya apakah nanti kalau ada calon tunggal yang kemarin kalah dengan kota kosong, dibuat 1 tahun berikutnya pilkada, boleh ikut lagi apa enggak? Nah, itu kan nanti semua konsekuensi itu harus dibicarakan nanti di sini. Jadi yang penting nanti kesepakatan pertamanya itu kapan kita melaksanakan pilkada ulangnya kalau misalnya yang menang kota kosong. Karena kalau di dalam undang-undang itu kan disebutkan di situ bisa dilaksanakan tahun berikutnya atau pada pilkada berikutnya gitu. Nah, kalau saya katakan saya lebih merekomendasikan supaya pilkadanya itu tidak boleh lebih dari setahun ya. Nah, apalagi nanti berkonsekuensi dengan soal masa jabatan kepala daerah yang terpilih kan. Nah, itu nanti akan kita sinkronisasikan dengan peraturan perundangan dan peraturan teknis lainnya kalau soal itu. Menanggapi hal itu, peneliti Perludem Fadli Rahmadanil menilai keputusan tersebut harus bersamaan dengan landasan hukum pilkada terkait ambang batas agar ke depan tidak ada lagi calon tunggal. Ia juga berpendapat bahwa calon tunggal yang kalah melawan kota kosong sebaiknya tidak dapat kembali maju di pilkada berikutnya karena terbukti tidak diterima publik. Keputusan untuk kemudian melakukan pemilihan kepala daerah kembali pada tahun depan kalau kemudian calon tunggal yang menang itu sesuatu yang menurut saya harus dilakukan. Tetapi perbaikan itu harus bersamaan dengan penataan kerangka hukum pilkada, terutama soal harus adanya ambang batas maksimal untuk partai politik bisa bergabung mengusung satu pasangan calon. Ini penting untuk menghindari terjadi kembali calon tunggal. Misalnya harus diatur ke depan dalam undang-undang pilkada itu maksimal gabungan partai politik itu perolehan suaranya tidak lebih dari 50% dari perolehan suara pemilu legislatif misalnya. Nah, kemudian juga harus ada kepastian bahwa calon tunggal yang sudah kalah tidak boleh ikut lagi di pilkada tahun depan karena secara akseptabilitas sudah tidak diterima oleh publik. Jadi pembenahan kerangka hukum menjadi prasyarat utama kalau kemudian mau menyelenggarakan pilkada tahun depan untuk daerah yang calon tunggalnya kalah. Di tengah kondisi kemunduran demokrasi dengan kian banyaknya calon tunggal dan munculnya tren kota kosong di pilkada, selain akibat orkestrasi partai politik yang membentuk koalisi besar, fenomena ini juga menjadi cerminan gagalnya kaderisasi di internal partai politik. Sementara itu, menurut anggota Komisi 2 DPR Masinton Pasaribu, dengan adanya fenomena calon tunggal dan kota kosong, peran KPU dalam menjaga netralitas dan profesionalitasnya. Ia pun menambahkan bahwa pilkada itu menyangkut emosional masyarakat di daerah, sehingga perlu diawasi dan dijaga agar tidak menimbulkan letupan konflik yang akan berpengaruh pada stabilitas politik nasional. Kita
bicara demokrasi ini kan demokrasi yang substansial. Dengan adanya calon tunggal, ya, rakyat tidak diberikan pilihan-pilihan alternatif. Prosedur kita membatasi, ya, lahirnya kepemimpinan alternatif dan lahirnya demokrasi yang substansial tadi. Maka kita minta supaya KPU itu benar-benar memberikan atensi dan perhatiannya terhadap daerah-daerah calon tunggal karena potensi konfliknya sangat tinggi. Ya, kalau KPU-nya tidak netral, KPU di daerah tidak profesional, ya, dan itu akan menjadi sumber konflik di daerah. Karena pilkada itu langsung menyangkut emosional masyarakat di daerah. Nah, gitu. Jadi kalau KPU salah melakukan treatment, salah memberikan panduan, ya, yang saya khawatir nanti terjadi letupan-letupan di berbagai daerah dan itu tentunya, ya, berpengaruh kepada kondisi nasional kita. Seperti itu. Nah, maka kita minta supaya KPU benar-benar melakukan perhatian penuh terhadap daerah-daerah yang berpotensi menjadi calon tunggal, apalagi jika ada unsur politisasi, ya, yang ingin menggunakan KPU. Diketahui berdasarkan catatan KPU ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Daerah itu terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Para calon tunggal itu akan berhadapan dengan kota kosong. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.